Salam, selamat malam ibu-ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali malam hari ini dalam pelayanan ibadah pelekat PKP. Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Pertama Korintus pasal 7 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan di malam hari ini ya Tuhan, untuk kami membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan untuk membimbing kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan malam hari ini dari Pertama Korintus pasal 7 ayat 5 hingga ayat yang ke-7 saya akan membacakan untuk kita. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, kalau kita memahami surat Rasul Paulus ini, bahwa Rasul Paulus sedang berbicara tentang hubungan suami istri. Berbicara tentang sebuah perkawinan kudus yang coba atau sedang dicemari oleh perilaku immoral. Begitu pedulinya dan empatinya Rasul Paulus, dia mencoba menyentuh sampai kepada hal-hal yang sangat privasi atau pribadi dari kehidupan jemaat di Korintus. Kalau berbicara hubungan rumah tangga, siapa sih yang tidak pernah mengalami persoalan dalam hidupnya? Tapi persoalan yang coba ditulis oleh Paulus ini adalah persoalan yang sangat serius, yang terjadi dan mungkin ini juga relevan dengan situasi rumah tangga Kristen saat ini. Ada banyak rumah tangga Kristen yang harus berakhir atau tidak mampu mempertahankan atau menyelamatkan rumah tangga mereka. Ada beberapa faktor atau penyebab runtuhnya sebuah rumah tangga. Bisa karena sebuah komunikasi atau tidak adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Hilangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Bisa juga kehilangan daya tarik. Kehilangan daya tarik dari seorang istri atau kehilangan daya tarik dari seorang suami. Awal-awal pernikahan sebuah rumah tangga begitu mengagumi seorang istri kepada suaminya atau seorang suami kepada istri. Namun ketika dengan berjalannya waktu, secara alamiah manusia itu akan kehilangan daya tarik. Dan itu bisa terjadi, itu bisa menjadi faktor penyebab. Kemudian bisa juga terjadi karena faktor ekonomi. Yang tadinya awal pernikahan mereka adalah keluarga yang sangat mapan. Keluarga yang mampu. Sebuah keluarga yang mempunyai penghasilan yang baik. Namun oleh karena berjalannya waktu, oleh karena situasi-situasi ekonomi,
bisa terjadi sesuatu hal yang tidak mereka inginkan bersama. Dan ini bisa menjadi faktor penyebab. Kita tahu situasi ekonomi hari-hari ini yang sangat memprihatinkan semua orang. Banyak orang kehilangan pekerjaannya. Banyak orang kehilangan penghasilannya. Yang bisa saja ini menjadi faktor atau pemicu runtuhnya sebuah keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri. Dan itu bisa terjadi pada setiap orang. Kemudian juga bisa karena tidak adanya rasa takut kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, kalau pemahaman ini dijadikan refleksi khusus dalam konteks perkawinan, maka hidup seorang suami adalah milik istri. Demikian pula hidup istri adalah milik suami. Ibu-ibu yang terkasih, pesan firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita. Agar hubungan suami istri harus dijaga, agar tidak mudah dicemarkan oleh keinginan-keinginan sesaat. Memang tidak ada kehidupan rumah tangga tanpa masalah. Namun apapun persoalan hidup kita, bukan satu alasan untuk mengambil sebuah tindakan yang salah. Mengambil sebuah tindakan yang keliru. Mengambil sebuah tindakan yang merugikan rumah tangga itu sendiri. Atau yang lebih parahnya lagi, mengambil sebuah tindakan yang mendukakan hati Tuhan. Jika ada persoalan-persoalan dalam hidup kita, yang pertama tentunya mari kita datang kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Kita percaya ketika kita datang dan memohon pertolongan Tuhan, yang pastinya ada jalan keluar bagi kita. Selalu mengambil waktu untuk kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Yang kedua adalah adanya saling menghormati antar suami dan istri. Belajar melakukan hal-hal yang paling kecil. Belajar melakukan hal-hal yang paling sederhana dalam rumah tangga itu. Contohnya istri, bisa saja dia melakukan hal yang paling sederhana, melayani suaminya. Bisa saja dengan menyajikan kopi, menyajikan teh untuk suami. Kedengarannya sangat sederhana. Tapi ketika itu dilakukan, maka itu bisa mendatangkan sukacita yang luar biasa dalam rumah tangga itu. Begitu pula seorang suami. Seorang suami bisa juga melakukan hal-hal yang paling sederhana dalam rumah tangga itu sendiri. Bisa dengan membantu pekerjaan-pekerjaan istri di rumah. Mungkin ini sangat kecil, sangat sederhana. Tapi ini juga bisa mendatangkan sukacita. Bisa mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Dan yang ketiga, memiliki rasa takut akan Tuhan. Memiliki rasa takut akan Tuhan. Ini yang sangat penting. Apa yang hendak engkau lakukan, baik dalam rumah maupun di luar rumah, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, kita tetap merasa bahwa mata Tuhan sedang mengamati setiap saat. Ibu-ibu yang terkasih, mari selalu berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dan mari tanamkan rasa takut di dalam diri kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman. Amin.